jumpa rekan-rekan penggemar dan pemilik mobil Panther. Perkenalkan, saya baru mencoba untuk membuat YouTube baru dengan nama Josu, yang saya kali ini akan memberikan tutorial tentang cara pemakaian kapasitor bank yang biasa dipakai untuk power tap mobil. Tapi mungkin rekan-rekan sudah punya pengalaman lain, jadi kalau memang rekan-rekan ada masukan-masukan, silakan masukkan di komen. Kemudian jangan lupa, karena ini merupakan channel saya baru dan pertama kali saya mencoba untuk membagi pengalaman dengan rekan-rekan, tolong kalau misalnya rekan-rekan bisa, jangan lupa di like, subscriber, dan di tekan bell supaya rekan-rekan bisa mendapatkan hal-hal baru lagi yang saya bisa bagikan ke rekan-rekan. Dan saya bukan seorang teknisi, saya adalah seorang pegawai negeri biasa yang memang suka dan hobi dengan utak-atik mobil. Jadi mari kita ikuti yang pertama. Oke, saya memakai, kita buka sekalian rekan-rekan, saya memakai kapasitor bank yang bermerek ini. Saya bukan endorse, jadi rekan-rekan silakan bisa memakai kapasitor bank yang mereknya bermacam-macam. Kebetulan saja saya beli ini. Oke, ini kapasitornya masih baru, kita unboxing saya. Ini kapasitor banknya yang biasa dipakai GoTap. Kemudian ini perlengkapannya, oke, yang akan kita pakai untuk menambah penyimpanan aki di mobil Panther kita ini. Dan tentu saja jangan lupa kopi sebagai salah satu pendukung kita untuk mulai bekerja. Oke, karena ini baru, maka tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengisi dulu power bank ini, kapasitor bank maksud saya, sebelum kita memakainya. Caranya adalah kita buka di kapasitor bank, dan sebagaimana kita tahu bersama, terdiri dari 3 kutub. Oke, ada kutub positif, kutub negatif, dan switch yang biasa sambung ke tap mobil, ke unit kita. Oke, tahap pertama untuk mengisi ini adalah kita jumper dulu antara kutub positif kapasitor bank ini dengan switch, dengan kabel, baru kita masukkan ke aki. Demikian juga yang negatif, tetapi ini tidak boleh dilakukan lama-lama. Oke, seperti ini contohnya. Ini kabel, satu tas kabel sudah saya siapkan, dan di sini tapi saya tidak matikan, saya tidak potong mati. Jadi saya hanya buat sedikit luka di kabel ini. Ini nanti yang akan saya sambungkan ke switch. Yang ini akan saya sambungkan ke kutub positif dari kapasitor bank. Oke, caranya kita buka kelengkapan yang ada dalam kapasitor bank kita. Oke, saya minta maaf karena suaranya cukup ramai, karena ini saya kerja di pinggir jalan. Oke, ini kita buka. Untuk positif kita buka, kita kendorkan. Oke. Nah, setelah itu ini kita selipkan di sini. Kita selipkan, kita tutup, kita kencangkan dengan alat yang sudah disediakan oleh pabrik. Oke, kita kencangkan. Kita jumper kutub positif ini, kapasitor bank ini, dengan kutub yang ketiga, yaitu switch untuk mengisi kapasitor bank ini, sehingga kapasitor bank ini lebih tahan lama dalam pemakaiannya. Kita kendorkan.
Oke, perhatikan rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan sudah lebih berpengalaman dari saya, jadi silakan kita saling berbagi. Ini kita kencangkan, maka kutub positif ini otomatis dia sudah connect, dia sudah menjadi terhubung. Atau kalau untuk mudahnya lagi, ini kita tidak usah matikan, kita tidak usah isi, kita tidak usah kasih kabel, barulah kemudian kita memakai touchpen, ini untuk sisi negatifnya. Dan ini kita langsung masukkan ke kutub negatif dari aki kita. Oke, kita taruh power bank kita ini, kapasitor bank ini. Kemudian untuk kutub negatifnya kita pegang seperti ini. Ya, kopi saya singkirkan dulu. Kita pegang. Kemudian ini kita selipkan atau kita lepas dulu, kita selipkan ini di sisi positif. Cantolkan saja, tapi harus hati-hati karena ini sudah ada arus positifnya. Oke, kita selipkan, maka ini sudah ada arus positifnya. Silakan rekan-rekan perhatikan lampu touchpen ini. Nah, nyala kan? Berarti ini sudah ada arus positifnya. Maka kutub negatif ini yang dari aki kita taruh di kutub negatif dari kapasitor bank. Kemudian kita kontakkan ini switch ke dalam sini. Nah, dia sudah nyala. Nah, oke, sebentar kita lepas lagi. Kemudian kita kontak lagi. Ya, tuh terdengar bunyinya dan dia menyala. Kita lepas lagi. Kita isi lagi. Maka kapasitor bank ini sudah terisi dengan arus dari aki kita. Oke, setelah itu kita buka kapasitor banknya, sudah kita isi ini. Maka kapasitor bank ini sudah siap untuk dipakai. Apakah untuk power supply tape mobil, tape unit kita disambung ke power, atau yang akan saya pakai di sini adalah untuk menambah penyimpanan aki. Yang dipakai adalah kutub positif dari kapasitor bank ini. Kutub positif dari kapasitor bank ini kita sambungkan langsung ke kutub positif dari aki kita, dan kutub negatif dari kapasitor bank ini kita langsung sambungkan ke kutub negatif dari aki kita. Maka fungsi kapasitor bank ini sudah bekerja untuk menambah daya simpan dari aki kita. Oke, sementara akan saya kerjakan video, saya skip dulu, nanti hasilnya akan saya jelaskan kembali. Jangan tinggal atau jangan meninggalkan channel saya ini. Oke, saya skip dulu ya. Nah, saya memakai 2 buah kabel aki karena warnanya sama, jadi untuk negatif saya kasih tanda di sini supaya dalam pemasangan tidak terbalik. Oke, yang satu dari kapasitor negatif ini, lihat ada tandanya di dalam. Dari kapasitor negatif ini saya arahkan langsung ke kutub negatif dari aki kita. Lihat cara pemasangannya. Ini sudah saya rubah pemakaian massa untuk aki, pemakaian kutub. Saya memakai bracket saja untuk memudahkan. Oke, ini kita pasang kutub negatif aki ini ke kutub negatif dari power bank kita, kapasitor bank. Wah, saya minta maaf, salah terus ini saya ngomong. Oke, kita masukkan seperti ini, kita tempelkan saja.
agak susah karena kabelnya saya pakai kabel yang positif. Saya potong jadi dua, saya bagi dua. Oke, seperti ini. Perhatikan. Nanti rekan-rekan bisa mencari tempat yang baik, kira-kira di mana mau taruh posisi ini. Oke. Nah, ini sisi negatif aki ini. Karena saya sudah merubah, saya kasih tambahan untuk aki, masa aki yang saya buat cukup banyak, nanti akan saya berikan lagi sebagai saya berbagi pengalaman dengan rekan-rekan. Dan sekali lagi saya minta maaf karena saya bukan seorang teknisi. Jadi kalau rekan-rekan mempunyai cara yang lebih baik, tentu saja itu bisa rekan-rekan bagikan dalam kolom komentar. Nah, ini sudah negatif, saya sambungkan ke negatif kapasitor bank. Dan yang positifnya saya sambungkan juga ke positifnya power bank. Ini kita buka saja baut positif ini. Memakai kunci 10 karena ini saya masih memakai yang lama. Oke, kita selipkan yang positif dari power bank ini ke positif aki, jadi seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini. Nah, gitu. Oke, perhatikan rekan-rekan cara pemasangannya. Ini kita langsung jepitkan di sini, ini ya. Oke, ini saya langsung jepitkan di sisi ini. Nah, karena ini cukup besar lubang jepit aki, maka saya kasih ring tambahan sedikit untuk hanya menguatkan ikatan aki ini. Kemudian kita baut kembali sisi positifnya. Seperti ini. Oke, tadi jatuh. Untung kita ada cadangan. Kita pasangkan dan kita kencangkan baut 10 ini. Hati-hati rekan-rekan, ini tidak boleh kena besi karena nanti bisa menimbulkan percikan, karena ini sudah memiliki arus positif. Jadi ini tidak, kunci ring pas ini jangan sampai menyentuh ke benda-benda besi yang ada di mobil yang sudah merupakan massa, sudah merupakan ground, sudah merupakan negatif. Oke, kita kuatkan semua. Kita cek lagi nanti setelah selesai kita pasang kapasitor bank ini. Nah, sudah kencang, jangan terlalu kencang sekali, nanti ada kerusakan di ring, di murnya ini. Oke, setelah kita rasa cukup kencang, kita cek semua, maka kapasitor bank ini sudah berfungsi. Untuk itu kita akan mengisi secara penuh. Tapi karena yang kita pakai hanya dua sisi saja, negatif masuk ke negatif aki, positif masuk ke positif aki, sedangkan switch ini tidak kita pakai, maka di sini tidak ada penampakan lampu yang menyala biru, tetapi ini sudah berfungsi karena ini kita tidak pakai. Untuk itu supaya aman, maka sisi ini kita tutup dengan isolasi. Seperti ini rekan-rekan. Kita tutup dengan isolasi supaya tidak konslet atau terkena air pada saat kita mencuci mesin mobil kita ini. Oke, nah setelah ditutup, maka posisi switch ini yang tidak kita pakai, maka selesailah sudah pemasangan ini. Dan untuk memudahkan kita menempatkan, maka bracket dari
kapasitor bank ini kita tidak pakai, kita lepas saja karena kita akan mengikatnya dengan kabel tis. Soal penempatannya silakan rekan-rekan menempatkan sendiri sesuai dengan kendaraan yang rekan-rekan akan taruh kapasitor bank yang cukup besar ini. Oke, demikian tutorial singkat dari saya. Mari bersama-sama kita saling berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Pada video berikutnya saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana pemasangan relay set di lampu mobil Panther kesayangan kita ini. Oke, demikian video tutorial singkat, dan jangan lupa sekali lagi like video ini, subscribe, dan tekan lonceng supaya rekan-rekan bisa saling membantu satu dengan yang lain. Ciao.